Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita bertemu kembali dengan saya di Halita Nafi Channel. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan gambaran bagaimana caranya kita bisa memiliki sumber daya, bagaimana caranya kita bisa memiliki sumber daya dalam permainan Guns of Glory. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan gambaran salah satu trik untuk memudahkan supaya kita bisa memiliki sumber daya, baik itu sumber daya makanan, sumber daya besi, sumber daya kayu, dan sumber daya perak. Sebelum kami mulai, kami ingatkan kepada sahabat-sahabat, dukung terus channel kami, subscribe channel kami, like tanda loncengnya, agar channel kami ini dapat berkembang dalam dunia YouTube dan sahabat-sahabat bisa selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Oke, kita mulai. Kita masuk dulu pada aplikasi Guns of Glory. Kita masuk dulu, sahabat-sahabat. Kita sudah masuk sekarang. Di sini ada beberapa trik yang dapat digunakan terkait untuk bisa seorang pemain bisa mendapatkan sumber daya dalam permainan Guns of Glory. Seorang pemain agar bisa mendapatkan sumber daya, misalkan ia membeli paket, jadi ia tinggal memilih saja. Misalkan ia ingin membeli perak, ya tinggal ia memilih saja. Di sini ada harga 15.000. Tambah pajak biasanya 10%, berarti 1.500, berarti 16.500 harganya. Jadi paket besinya biasanya ini bisa dilihat. Ada yang harganya 75.000. Ada juga yang harganya 149.000. Ada juga yang harganya 299.000. Ada juga yang harganya 739.000. Ada juga harganya 1.499.000. Sama juga dengan paket coba ini kan ini besi. Coba kita lihat, ini paket makanan juga. Ada yang harganya 15.000, ada yang harganya 75.000, ada yang harganya 149.000, ada yang harganya 299.000, ada juga yang harganya 739.000, ada juga yang harganya 1.499.000. Kemudian coba kita cari lagi ya, besi di mana lagi harga perak itu. Kita masuk ke bangunan, kita lihat besi. Ini perak juga, ada yang harga 15.000, ada yang harga 75.000, ada yang harga 149.000, ada yang harganya 299.000, ya. Ada juga yang harganya 739.000, ada juga yang harganya 1.499.000. Coba kita hitung dan menggunakan alat bantu. Coba kita hitung ya, 5.000 kali 1.500, itu 7.500.000. Kemudian 3.600 kali 2.500, 9 juta.
9 juta tambah 7.500.000 16.500.000 ya. 16.500.000. Hitung lagi yang di bawahnya 1.100.000 1.800 kali 7.500 sama dengan 13.500.000 tambah 16 juta tambah 16.500.000 sama dengan 30 juta. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kalian membeli paket untuk mendapatkan 30 juta paket perak, maka Anda harus merogoh kocek sebesar 1.400.000 berapa ini? 1.499.000. Jadi 1.499.000 itu harga dasarnya ditambah pajak 10%. Jadi sekitar 1.500.000 lebih lah. Bisa dibayangkan untuk mendapatkan paket perak senilai 30 juta, sahabat-sahabat sekalian dalam permainan Guns of Glory harus merogoh kocek sebesar 1.500.000 lebih. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan salah satu solusi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebutuhan paket-paket tersebut. Sebab kalau kita tidak memiliki sumber daya seperti perak, sumber daya seperti kayu, sumber daya seperti besi, sumber daya seperti makanan, maka kita tidak bisa meningkatkan level istana kita. Apakah itu level istananya sendiri, level baraknya, kemampuan pasukan dan lain sebagainya. Makanya sumber daya merupakan hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan sekali dalam permainan Guns of Glory, sahabat-sahabat sekalian. Oke sahabat-sahabat, di sini kami memberikan salah satu trik, yaitu trik supaya kita tidak sedikit-sedikit merogoh kocek dalam permainan Guns of Glory, tetapi kita siasati dengan membuat beberapa akun. Jadi misalkan ini ada istana saya, bisa dilihat ini saya sudah klik, ini istana saya sendiri sudah level 36, 4 level lagi baru bisa naik ke level terakhir, yaitu level 40. Selama mulai dari level pertama sampai sekarang sudah sampai di level 36 ini, ya, luar biasa perjuangan untuk bisa mencapai level 36. Mana banyak sekali sumber daya yang dibutuhkan. Yang paling rumit sekali didapatkan itu sumber daya seperti besi dan perak. Wah, itu minta ampun juga itu. Bayangkan kita mengumpulkan 12.000 paket perak saja, itu bisa menghabiskan waktu antara 2 jam sampai 4 jam. Nah, biasanya kalau kita tidak menggunakan percepatan pengumpulan, itu biasanya sampai 4 jam. Tapi kalau kita menggunakan paket percepatan pengumpulan, biasanya itu terpotong sampai 50% seperti ini. Oke sahabat-sahabat, tapi kali ini kami tidak memberikan gambaran tentang itu, hanya kami memberikan salah satu contoh bagaimana triknya kita memiliki sumber daya tanpa harus merogoh kocek. Nah ini istana utama saya. Oke, kita coba masuk. Jadi solusinya adalah tiada lain adalah kita membuat istana-istana lain juga. Artinya jadi kita membuat beberapa akun. Jadi setiap satu istana ini diikat dengan satu akun, kemudian kita membuat beberapa akun, lalu kita bikin beberapa istana supaya nantinya sumber daya di istana bukan istana utama itu, biasanya kalau dalam permainan Guns of Glory atau senjata kemuliaan kami istilahkan dengan peternakan. Nanti kita akan mengambil jadi sumber daya yang ada di peternakan. Jadi solusinya sahabat-sahabat adalah kita mengumpulkan sumber daya di peternakan di istana-istana lain, bukan istana utama. Kemudian sumber daya itu kita ambil. Nah, kita ambil di sini. Kami akan memberikan contoh. Jadi kita akan masuk dulu ke salah satu akun kami. Di sana itu sudah tersedia sumber daya. Kita
sahabat-sahabat, kita masuk dulu ya. Ya, kita pindahkan dulu ini kameranya. Oke, sahabat, kita pilih profil penguasa, kemudian kita masuk pilih pengaturan, lalu kita pilih akun, kemudian kita pilih ganti akun, lalu kita pilih akun Twitter. Nah, sahabat-sahabat, jadi salah satu istana saya itu saya ikat dengan akun Twitter. Nah, kemudian kita pilih ini. Nah, setelah kita pilih, sahabat ya, kita tunggu sampai dia terbuka. Ya, dia sudah terbuka. Sudah terbuka akunnya. Sahabat-sahabat, akunnya sudah terbuka. Kemudian untuk ketahuan sahabat-sahabat bahwa di dalam istana ini dia punya pasukan banyak sekali. Ini bisa dilihat ya. Oke sahabat-sahabat, di dalam istana ini ada tentaranya sebanyak 291.000. Jadi langkah pertama sebelum kita mengambil sumber daya yang ada di peternakan ini saya klik, ini bisa dilihat ya. Ini salah satu istana peternakan saya, sahabat-sahabat. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengambil sumber daya yang ada di peternakan ini untuk kita pindahkan ke istana utama saya. Ini istana utama saya, bisa dilihat sahabat-sahabat ya. Ini istana utama saya. Nah, bisa dilihat saya sudah ini. Kita pindahkan dulu pasukannya. Nah, ini caranya. Jadi kita pindahkan dulu pasukannya. Sahabat sekalian, kita pindahkan. Oke. Ini kita kirim dia untuk pergi mengumpul atau pergi berkemah, tapi kali ini saya tidak pergi untuk mengumpul. Nah, kalau berkemah modelnya seperti ini, saya kasihkan contoh. Nah, ini caranya. Bisa juga dikirim untuk pergi mengumpulkan sumber daya, atau saya akan bikin seperti ini sahabat-sahabat, kirim juga. Ini contoh ini. Tapi saya pada kesempatan kali ini tidak mengirim pasukan saya untuk pergi untuk berkemah, tetapi saya mengirim mereka untuk pergi mengumpulkan. Hanya saya akan berikan contoh kepada sahabat-sahabat bahwa begini caranya kalau mengirim pasukan berkemah dalam permainan Guns of Burunik ya. Jadi saya di sini tidak mengirim mereka untuk pergi berkemah, tapi saya berikan contoh saja. Bisa kita lihat. Nah, ini dia mengumpulkan besi. Ini kita lihat ini detailnya. Berapa banyak saya kirim, berapa ya? Salah, ini peternakan keempat. Nah, ini jumlahnya ada 166.625. Ini modelnya ya. Kalau begini namanya berkemah, bisa juga berkemah. Tapi kan saya di sini akan mengambil sistem yang efektif, artinya saya kirim mereka pergi mengumpulkan supaya saya bisa mendapatkan tambahan sumber daya lagi. Jadi kita panggil kembali. Kita panggil kembali ini pasukan. Kembali. Panggil kembali pasukannya. Lumayan lama juga kembalinya. Oke, kita kirim mereka, kita kirim sini mengumpulkan kayu. Kita pilih menyeimbangkan saja. Kenapa kita pilih menyeimbangkan? Supaya pasukan yang ada dalam istana peternakan ini habis semua. Jangan sampai begitu kita kirim, ternyata kita tidak menyeimbangkan, berarti dia hanya mengirim pasukan sesuai dengan banyaknya sumber daya. Otomatis biasanya itu akan
menyisakan ada banyak pasukan dalam istana, dan begitu kita serang dengan istana lain yang levelnya lebih di atas, maka pasukan dalam istana itu bisa mati semua. Itu mati semua. Jadi kita hindari jangan sampai kita membunuh pasukan dalam peternakan kita, jadi kita kirim. Nah, ini juga kita pergi kirim, mengumpulkan, kita pakai pilih menyeimbangkan, mengumpulkan perak. Oke. Kemudian kita kirim lagi mengumpulkan kayu, kita pilih menyeimbangkan. Terus yang terakhir kita kirim juga mengumpulkan perak, kita pilih menyeimbangkan. Pawai. Jadi bisa kita periksa sahabat-sahabat bahwa pasukan ini sudah kosong. Tadi kan ada pasukan di sini, nih sini. Ya, sekarang sudah tidak ada itu pasukannya. Oke. Kemudian kita tinggal berpikir apa yang akan kita mau ambil. Ya, kita hapus dulu ini. Oke sahabat-sahabat, setelah kita mengirim pasukannya keluar dari dalam istana peternakan ini bisa dilihat, ini istana peternakan saya. Bisa dilihat. Dan kita pastikan semua pasukan sudah pergi. Maka kita tinggal memeriksa kebutuhan apa yang akan kita ambil daripada istana peternakan ini. Bentar ya. Kita harus memeriksa apakah ada sumber daya yang akan kita mau ambil. Di sini lagi tersedia 8,2 M. Itu artinya 8,2 juta kayu. Kemudian di situ juga ada tersedia 3,7 juta besi. Ini bisa dilihat, ini besi. 3,7 juta besi. Terus di bagian layar di atas sekali itu, di sebelahnya tadi ada tulisan itu. Kemudian di sini juga ada 1,4 M perak. Jadi kita sudah mengirim pasukan-pasukannya untuk pergi mengumpulkan supaya kita mengosongkan istana peternakan ini. Maka selanjutnya tinggal kita serang saja istana peternakan ini. Oke, kita kembali ke istana utama saya, sahabat-sahabat. Kembali dengan caranya ganti akun. Ya, pilih lagi akun Facebook, karena istana utama saya itu saya ikat dengan akun Facebook saya. Oke. Oke, kita sudah kembali kepada istana kita. Kita coba mengintai berapa banyak sumber daya yang akan bisa kita ambil. Ini istana utama saya segan sahabat. Kita akan intai sana itu peternakan saya. Kita intai dulu. Kita pastikan kembali bahwa istana itu memang betul-betul telah kosong. Jangan sampai kita akan membunuh pasukannya, karena tidak mudah juga sahabat-sahabat sekalian untuk memiliki pasukan. Itu butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan cukup lama sekali untuk bisa memiliki pasukan yang banyak, karena sekali melatih itu kapasitasnya hanya terbatas. Di istana utama saya saja itu sekali melatih itu untuk 1.300 lebih pasukan itu membutuhkan waktu lebih dari 24 jam. Jadi kalau kita inginkan punya pasukan taruhlah 100.000, berarti bisa 1 bulan lebih kalau tidak menggunakan percepatan seperti itu. Oke, kita sudah mengintainya sahabat-sahabat. Kita sudah mengintainya. Ya. Sana ada penjelasan bahwa kayu ada 8.946.000. Kemudian besi ada 3.700.
lebih, 3.700.000 lebih. Kemudian ada perak di sana 1.142.000. Oke, karena kemudian total pasukan di dalam kosong, pasukan bantuan juga tidak ada. Pasukan bantuan itu artinya sahabat-sahabat adalah ada dari istana lain memberikan bantuan ke istana yang kita serang. Oke, setelah kita memastikan sudah seperti itu, maka beginilah salah satu solusi supaya kita bisa mendapatkan sumber daya, yaitu kita buat istana-istana lain untuk mendukung istana utama kita. Kemudian sumber daya yang ada di istana-istana pendukung itu kita jarah dengan cara pasukannya kita kasih keluar dari istananya, baru kita serang istananya. Modelnya seperti ini ya, kita akan serang sahabat-sahabat. Dengan kita menyerangnya dia seperti begini, maka kita akan mendapatkan sumber dayanya seperti itu ya. Ini kita kirim satu pasukan pertama, kirim pasukan kedua, kirim pasukan ketiga, kirim pasukan keempat, kirim pasukan kelima ya. Maksimal kapasitas maret pasukan atau konvoi pasukan itu dalam sebuah istana itu, kalau kita menggunakan VIP seperti ini, saya punya ini VIP 10, itu hanya 5 pasukan, tidak bisa melebihi dari itu. Jadi kalau kita menyerang itu, padahal sebenarnya sahabat-sahabat, dalam istana saya ini masih banyak pasukan saya ini, masih banyak ini, tapi ya total maksimal untuk bisa mengirim pasukan dalam sekali pergerakan itu hanya sampai 5 pasukan seperti itu. Nah, ini kita sudah menyerangnya, kelihatan itu istana peternakannya sudah terbakar, tapi tidak perlu khawatir karena seluruh pasukan dalam istana itu sudah kita keluarkan. Jadi kita merampoknya. Nah, inilah sahabat-sahabat salah satu cara bagi para pemain pencinta game online yang ingin mencoba merasakan sensasi daripada permainan Guns of Glory. Salah satu cara memudahkan untuk tidak merogoh kocek untuk mendapatkan sumber daya. Bayangkan sahabat-sahabat, untuk istana saya sekarang ini istana saya ini sahabat-sahabat sudah ada di level 36. Jadi kalau mau maju ke level 37, maka persyaratan yang harus saya butuhkan bahwa saya harus punya lencana arsitokrat, itu harus 1000 lencana, di atas ini baru 700 lebih, 780 lebih. Kemudian saya harus membutuhkan 412,8 juta makanan. Terus saya juga harus membutuhkan 169 juta kayu. Kemudian saya juga harus membutuhkan 49,2 juta besi, dan saya juga harus membutuhkan 24,7 juta perak. Bayangkan tadi dalam simulasi awal tadi saya berikan contoh, untuk mendapatkan 30 juta perak maka kita harus merogoh kocek 1.500.000 lebih. Berarti kalau sekitar 25 juta perak ya, maka itu kemungkinan kita harus merogoh kocek antara 11 sampai 12, 1.200.000, 1.100.000 sampai 1.200.000. Bayangkan hanya untuk perak saja kita harus sudah merogoh kocek sebanyak itu. Bagaimana belum juga kita harus membeli paket makanannya, belum juga kita harus membeli paket kayunya. Sementara di sini paket kayu yang dibutuhkan untuk bisa meningkatkan level istana dari 36 ini ke 37 itu sebanyak 412,8 juta makanan. Kemudian kayunya 169 juta kayu, lalu besinya 49,2 juta besi. Arti banyak sekali uang yang harus kita keluarkan untuk bisa melakukan up istana ke level selanjutnya. Nah, jadi salah satu solusinya supaya kita bisa menghemat tidak sedikit-sedikit merogoh kocek untuk kegiatan pengembangan istana kita, maka caranya adalah dengan mengumpulkan sumber daya lewat istana-istana lain yang kita bangun.
Kemudian istana tersebut kita serang dan ambil sumber dayanya sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini sahabat-sahabat, untuk menopang istana utama saya punya ada istana. Jadi ini ada istana peternakan satu, ada istana yang lain satu. Kemudian ada dua, ini bisa dilihat juga ini dua. Kemudian mana lagi yang lain? Ini tiga, ini juga istana saya ini tiga. Lalu ini satu, empat. Jadi saya membuat 4 istana, dimana dari keempat istana itu sangat-sangat menopang sekali perkembangan daripada istana saya sendiri seperti itu. Oke sahabat-sahabat, jadi begitulah caranya, salah satu solusi dalam permainan Guns of Glory agar kita mudah mendapatkan sumber daya, yaitu dengan membangun istana-istana yang lainnya. Kemudian sumber daya dalam istana itu kita simpan dengan simpan. Nanti pada saat kita akan butuhkan, baru kita menyerang istana itu sendiri. Tapi jangan langsung kita menyerang istananya sahabat-sahabat. Soalnya kalau sahabat-sahabat langsung menyerang istananya, maka sahabat-sahabat akan membunuh pasukan-pasukan yang ada dalam istananya tersebut. Seperti itu. Oke sahabat-sahabat, saya rasa sampai di sini penjelasan dari saya. Ya, sahabat-sahabat, oke sahabat-sahabat, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang salah satu trik mendapatkan sumber daya dalam permainan Guns of Glory, yaitu caranya adalah membangun istana lain untuk mendukung istana utama kita. Kemudian kita memenjara istana itu dan memenjara dengan mengiringkan pasukan dari istana utama, lalu kita mengambil semua sumber daya. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memberikan pemahaman bagi sahabat-sahabat yang ingin mencoba sensasi permainan game Guns of Glory, dan bagaimana caranya sahabat-sahabat bisa mendapatkan sumber daya yang bisa mendukung pengembangan istana Anda dalam permainan game. Akhirnya liputan kali ini kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.